Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sartika dengan NIM 234103050008. Saya prodi Psikologi Islam kelas PI 3 angkatan 23. Nah, di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Kepribadian, yang mana dosen pengampu kali ini adalah Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MPSI. Tanpa berlama-lama, happy for watching! Kepribadian adalah pola unik dari pikiran, perasaan, perilaku yang khas yang dimiliki oleh seorang dan bisa membedakan individu dengan individu lainnya. Dan faktor yang mempengaruhi kepribadian itu sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu dari genetik, terus dari lingkungan keluarga, dari lingkungan keluarga, budaya, dan sosial, terus dari pengalaman hidup, dan yang terakhir itu pendidikan. Seperti itu. Nah, kritik saya terhadap teori kepribadian yang telah saya pelajari selama ini itu dimulai dari tokoh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini tuh menurut saya terlalu berfokus kepada seks dan agresi yang menjadi penggerak utamanya. Tapi ini tuh sulit untuk dibuktikan secara ilmiah dan terlalu subjektif menurut saya. Kemudian dari Gustav Jung. Nah, itu konsep arketipe dan ketidaksadaran kolektifnya itu menurut saya terlalu abstrak dan itu sulit untuk diuji secara ilmiah. Nah, kemudian ada tokoh Alfred Adler, yang mana dari konsep itu menurut saya terlalu menekankan konsep superioritas dan mengabaikan faktor biologis, dan konsepnya itu kurang sistematis. Dan dari tokoh Erikson, menurut saya tahapan psikososialnya itu tidak selalu cocok untuk semua orang dan tidak mempertimbangkan perbedaan budayanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari tokoh Henry Murray. Nah, dari teori ini, daftar kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Henry Murray itu terlalu panjang dan itu sulit untuk diukur secara konsisten. Menurut saya, perbedaan pandangan dari ilmuwan psikologi tentang kepribadian itu sendiri mencerminkan bahwa keragaman pendekatannya itu sangat banyak. Untuk apa? Untuk memahami kompleksitas dari manusia itu sendiri. Nah, dari setiap teori itu sendiri juga menawarkan perspektif yang sangat unik. Meskipun dari setiap teori itu ada yang bertentangan atau berfokus kepada hal yang berbeda. Tapi meskipun demikian, kita bisa memahami kepribadian itu sendiri tuh secara lebih luas. Misalnya dari Freud itu menyoroti ketidaksadaran dan dorongan seksual untuk menjadi landasan bagi kepribadian itu sendiri. Sementara dari Adler itu menggeser fokus kepada perasaan rendah diri dan motivasi untuk mencapai superioritas. Di sisi lain ada teori dari Jung. Nah, teori dari Jung ini memperluas lagi konsep ketidaksadaran. Dengan apa? Dengan memasukkan simbolis dan arketipe, yang mana ini menghubungkan dari pengalaman individu dan pengalaman kolektif. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa manusia itu tidak hanya didorong dari dorongan biologis saja, tetapi dari simbolis dan spirit juga. Erikson menambahkan
pada dimensi sosial, yang mana dia menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian itu adalah hasil dari interaksi sosial antara individu dengan lingkungan sosialnya. Dengan apa? Dengan psikososial. Dan perkembangan kepribadian ini tuh terjadi selama seumur hidup, yang mana ini dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya yang berubah-ubah. Sementara itu, Murray mencoba menggabungkan dari berbagai motif dan kebutuhan dari manusia. Nah, menurut Murray itu kepribadian manusia itu adalah hasil dari berbagai kebutuhan manusia yang berkonflik. Nah, dari pandangan-pandangan tersebut, perbedaan teori itu tidak ada yang teori yang paling salah atau yang paling benar. Malah dari teori-teori tersebut itu menggarisbawahi beberapa aspek dari kepribadian itu sendiri. Dengan demikian, kita itu lebih paham secara kompleks bahwa bagaimana kepribadian itu dari berbagai aspek. Dan ini menunjukkan bahwa kepribadian itu memerlukan banyak sekali pemahaman atau berbagai teori untuk kita lebih mendalami kepribadian manusia, agar kita lebih memahami kepribadian manusia itu secara komprehensif. Seperti itu. Baik, demikian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan see you next time.